Kembali di Sapa Indonesia Pagi dalam segmen Tanya Jawab COVID-19, kami akan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan dari Anda yang disampaikan melalui telepon. Sudah ada Dr. Andi di sini untuk menjawab pertanyaan Anda, spesialis penyakit dalam. Ada penelpon pertama dengan Pak Imron di Bekasi. Selamat pagi Pak Imron. Selamat pagi Mas. Pagi Pak Imron, silakan Pak. Dokter. Selamat pagi Pak Imron. Pertanyaan saya begini ya. Saya itu ada gejala terpapar virus corona. Pertolongan pertama apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, bagaimana cara memandikan dan mengafani jenazah yang korban virus corona? Dua pertanyaan itu Pak ya. Terima kasih banyak. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Imron di Bekasi. Pak Imron. Oke, ada dua pertanyaan tadi. Kita kumpulkan dulu pertanyaan dari para penelpon berikutnya. Ada Pak Alen di Kerom, Papua. Selamat pagi, Pak Alen. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Alen, silakan Pak pertanyaan Anda. Ya, ini saya langsung saja bertanya ke Pak Dokternya. Silakan. Ya, saya ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Ya, pertama gejala ciri-ciri COVID-19 ini apa saja, terus pencegahan awal untuk menangkal virus ini apa saja. Dan ketiga, saya mau tanyakan, selain mengisolasi diri di rumah itu, obat apa saja terus yang bisa memperkuat antibodi ketahanan tubuh itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alen di Kerom, Papua. Kita tampung lagi pertanyaannya. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Ari di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi, Kompas TV. Silakan Pak Ari pertanyaannya. Selamat pagi Pak Ari. Ini dok mau nanya dok, apakah COVID-19 ini bisa menular melalui belanja online itu dok? Bagaimana itu Pak? Belanja online. Ya belanja online gitu. Oh, oke, menerima barang yang belanja online gitu Pak ya? Iya gitu, kita kan misalnya mau beli misalnya di Jakarta atau di Surabaya atau Oke. mana gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari ketiga penelpon kita. Mungkin kita akan coba jawab satu persatu. Dokter silakan, seandainya ada gejala pertolongan pertama, singkat saja. Silakan dok. Jadi kalau yang Pak siapa tadi ya Pak Imron di Pak Bekasi. Imron ya. Jadi kalau merasakan gejala, kan gejala COVID ini tidak khas ya, dia umum. Seperti batuk, demam, pilek, gitu. demam, ada yang sesak kalau dia agak berat, Sampai diare juga ada. ada yang diare. Tentu yang pertama-tama adalah jangan semua kita bebankan ini ke COVID-19. Kemudian yang kedua, itu terapi suportif harus jalan. Terapi suportif ini yang kita maksud adalah pendukung. Bagaimana daya tahan tubuh kita itu bisa tetap optimal melawan kuman-kuman yang masuk. Bukan hanya corona lagi ya, nggak semuanya corona. Jadi airnya harus cukup, hidrasi, jangan sampai dehidrasi. Karena demam itu meningkatkan penguapan air, cairan. Kemudian diare, kehilangan cairan lebih banyak. Nah, dehidrasi itu cepat bikin kondisi pasien itu jelek. Jadi kita tetap harus asupan airnya adekuat. Sayur-sayuran, buah-buahan, ini harus bagus. Karena vitamin, mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan ini akan mendukung daya tahan kita juga. Vitamin C-nya dapat, vitamin E-nya dapat, vitamin D-nya ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu. Jadi itu pertolongan pertamanya tetap. Pertolongan pertama adalah air, makanan, dan juga bisa mengandalkan obat-obat over the counter yang selama ini digunakan. Oke, obat flu biasa yang selama Obat ini flu kita biasa minum gitu, atau obat sambil batuk biasa. mengevaluasi. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, 1-2 hari membaik, dia nggak perlu ke dokter. Tetap jaga jarak dan tetap lebih banyak di rumah. Itu. Kemudian yang keduanya, cara memandikan dan mengafani. Cara memandikan dan mengafani, ini sebenarnya prinsip penanganannya adalah sebisa mungkin meminimalkan interaksi manusia yang sehat dengan cairan tubuh, tubuh dari pasien yang mungkin atau secara klinis atau secara medis sudah dinyatakan positif COVID. Dan itu ada panduannya dari pemerintah, sudah disebarluaskan, mungkin nanti perlu diajarkan secara simultan kepada warga masyarakat kita. Tapi intinya memang tidak bisa tidak ada, kalau kita bisa lihat pada praktek beberapa pasien yang meninggal itu kan ada dibungkus dengan plastik, ada yang dimasukkan kantong jenazah dan dimasukkan dalam peti. Ini untuk mencegah agar kuman yang ada tersimpan di dalam cairan tubuh jenazah agar tidak mengkontaminasi
keluarganya. Dan Oke. ini upaya untuk melindungi keluarga dan kerabat dari pasien yang meninggal itu sendiri. Dan tampaknya khusus untuk yang meninggal konfirmasi karena COVID-19 ini penanganannya memang oleh orang-orang yang ahli, tidak bisa diserahkan pada pihak-pihak yang mungkin biasa menangani jenazah, tapi harus secara khusus untuk saat ini. Ada pastinya, upgrade gitu ya. keterampilan tersendiri untuk ini. Jadi mesti dilatihkan, mesti diajarkan tersendiri. Jadi tidak dilakukan secara seperti biasa oleh keluarga dan yang lain-lain, tapi memang dilaksanakan oleh pihak terkait, terutama yang sudah dipercayakan oleh dinas-dinas kesehatan kita. Jadi jangan mencoba sendiri tentu saja. Ini untuk keselamatan keluarga yang hidup justru. Dan kerabat sendiri. Ya, pertanyaan dari Pak Alen, ciri-ciri COVID-19 mungkin bisa singkat saja, dan pencegahan awal untuk menangkal, Dok. Lagi-lagi cirinya itu tidak terlalu jauh berbeda. Gejalanya yang ditampilkan itu adalah batuk, demam, pilek, ada yang sesak napas, ada yang mata merah kayak tadi di pertanyaan sebelumnya, ada yang muncul seperti diare karena dia menyerang saluran pencernaan, ada yang ketemu reseptor virusnya di sana, dan ini sangat umum ya. Jadi tidak ada kekhasan di situ. Lagi-lagi lakukan penata laksanaan terapi seperti biasa, evaluasi dalam 1-2 hari, kemudian kalau 3 hari kemudian ini masih Memburuk belum malah. ini, atau malah makin memburuk, harus ketemu dokter. Tapi kalau membaik? Kalau membaik lanjutkan dan lagi-lagi kembali isolasi di rumah selama masih kita declare ini wabah. Dan itu tadi pertanyaan juga, apa yang bisa lebih meningkatkan antibodi kita? Antibodi kita ya ada beberapa yang bisa dikerjakan. Pertama, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur matahari pagi, optimalnya sih di jam 10. Ya, kemudian ada olahraga ringan, dan juga secara fisik, secara psychologically kita tetap optimis. Itu tidak kalah penting. Itu tidak kalah penting. Kita tidak terlalu paranoid terhadap COVID-19, kita tetap optimis, kita tetap yakin bahwa kita tetap tenang, sehat. waspada, kita berupaya, kita tetap bersatu sebagai satu bangsa, ya. Jangan ada yang saling blokir, saling boikot dan lain-lain. Jadi kita tetap saling bantu meskipun ada jarak. Yang terakhir, belanja online. Tadi ini menarik sih, karena banyak yang juga karena berada di rumah akhirnya membeli makanan melalui layanan-layanan belanja online ini atau ojek online. Apa yang harus dilakukan agar jangan sampai terpapar dari menerima barang dari luar ini? Yang kita bisa lakukan adalah mengurangi kemungkinan paparan. Dan kalau belanja online, kan kita tahu ada di beberapa waktu yang lalu beredar broadcast bahwa semisal droplet dari pasien yang mungkin ada virus corona di dalam badannya, pada saat dia ada droplet itu tersebar, misal di dalam packaging barang atau di pembungkusnya, maka kalau dia itu bisa bertahan kira-kira 9 jam. Jadi kalau udah lebih dari itu dan memang situasinya kering, kondisi lingkungannya kering, ya kita sudah tidak terlalu mesti takut lagi. Kita mestinya nggak terlalu khawatir lagi mesti serah terima barang. Tapi ya beberapa upaya yang lain adalah setelah menyentuh barang itu cuci tangan, atau mungkin sedikit desinfektan sedikit ke kemasan barangnya. Itu juga bisa dipakai untuk menurunkan risiko penularan. Jadi tetap kalau bisa tetap disanitasi begitu barang yang diterima tersebut. Setelah melakukan itu pun tetap melakukan cuci tangan. Nggak mesti disiram ya. Nggak mesti disiram. Tapi disemprot terus di ini sedikit itu udah cukup menurunkan risiko. Seharusnya itu juga menurunkan risikonya. Baik, terima kasih banyak untuk para penelpon pada hari ini. Besok Sabtu dan Minggu kita akan kumpulkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang akan berguna untuk Anda, sehingga tanya jawab ini akan kami hadirkan berupa rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah dilaksanakan selama Senin hingga Jumat ini. Dr. Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Tetap jaga kesehatan tentu saja, terutama dalam bertugas dalam masa COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Andi. Kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya, dan jangan lupa tanya jawab COVID-19 akan kami hadirkan setiap hari, rangkuman di Sabtu Minggu dan live di Senin hingga Jumat. Anda bisa memberikan pertanyaan seputar COVID-19 melalui akun sosial kami, media sosial kami di Instagram @sapindonesia_kompas TV.